Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan proyek pemimpinan mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Stefan Sebastian Suku. Nah, untuk materi yang pertama terkait latar belakang. Nah, latar belakangnya adalah kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai administrator, pemimpin, inovator, dan pengambil keputusan yang strategis. Nah, di tantangan zaman saat ini, terjadi perubahan kurikulum, perubahan teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Di SMA Negeri 1 Sondi Raya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi cerdas dan berkarakter. Nah, dari hasil mini riset kelompok kami menunjukkan bahwa kepemimpinan sudah baik, di mana kepemimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sondi Raya memiliki kepemimpinan yang demokratis, partisipatif, namun ada beberapa aspek yang perlu diperkuat. Nah, yang selanjutnya itu adalah rumusan dan tujuan. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang ide strategis untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri 1 Sondi Raya, dan tujuannya memberikan gagasan strategi penguatan kepemimpinan. Kedua, menyusun solusi berbasis teori dan data lapangan. Ketiga, menghubungkan teori dengan praktik nyata di sekolah. Nah, yang selanjutnya itu mengenai kajian teori. Baik, saya menyampaikan kajian teori yang pertama, Logis Edjud 2017, kepemimpinan, kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Yang kedua, Permendiknas nomor 13/2007, 5 kompetensi sekolah dasar, kepala sekolah, kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Yaitu kepemimpinan efektif, transformasional, yaitu motivasi dan visi, instruksional, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran, dan visioner, yaitu arah jangka panjang dan inovasi. Dibagikan kepada pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu mengenai hasil mini riset ataupun angket yang telah kami kerjakan. Jadi hasil mini riset atau angket pada bagian ini, kami melaporkan hasil mini riset yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sondi Raya. Data diperoleh melalui penyebaran angket kepada 6 responden dengan 1 siswa asli sekolah dan 5 lainnya mengisi berdasarkan informasi dari siswa tersebut. Angket terdiri dari 7 pertanyaan mengenai kemampuan manajerial kepala sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden memberi penilaian positif. Sebagian besar jawaban berada pada kategori setuju dan sangat setuju, terutama pada aspek perumusan visi misi, penetapan sasaran, dan kemampuan negosiasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa jawaban rawan yang tidak setuju pada beberapa poin, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam sosialisasi strategi dan keterlibatan siswa. Nah, hasil dari rekayasa ide kami yang pertama itu adalah penguatan kerjasama eksternal, di mana kepala sekolah dapat memperluas jejaring kemitraan dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, industri, maupun komunitas. Bentuk kerjasama ini dapat berupa MOU atau kegiatan pelatihan maupun program kolaboratif yang mendukung inovasi sekolah. Nah, yang selanjutnya itu terkait monitoring dan evaluasi inovasi. Nah, dibentuk caranya ini adalah dibentuk tim kecil yang terdiri dari guru dan siswa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program inovasi yang dijalankan di sekolah. Tujuannya agar setiap inovasi tidak berhenti di awal, melainkan dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Hasil kegiatan yang ketiga, sosialisasi visi dan misi sekolah. Kepala sekolah dapat mengadakan forum rutin dengan guru dan siswa untuk menyampaikan serta memperdalam pemahaman terhadap visi dan strategi sekolah. Selain itu, penggunaan media kreatif seperti video profile,
infografik atau kegiatan orientasi dapat membantu seluruh sekolah memahami arah dan tujuan bersama. Yang keempat, perlibatan siswa dalam proses strategi. Siswa diberikan ruang untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan melalui membentukkan saringan siswa konsil atau tim perwakilan siswa. Hal ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih partisipatif dan inklusif. Penguatan kerjasama eksternal. Kepala sekolah dapat memperluas kebijakan dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, industri maupun komunitas. Untuk kerjasama ini dapat berupa FOU, kegiatan pelatihan maupun program kolaborasi dengan inovasi sekolah. Selanjutnya itu adalah monitoring dan evaluasi inovasi. Mana dibentuk tim kecil yang terdiri dari guru dan siswa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program inovasi yang dijalankan sekolah. Tujuannya agar setiap inovasi tidak berhenti di awal, melainkan dapat terus berkembang dan berlanjut. Tantangan yang dihadapi itu adalah keterbatasan waktu kepala sekolah, di mana banyak sekali tugas administratif membuat waktu kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi maupun melibatkan siswa menjadi terbatas. Yang kedua itu adalah minimnya ruang formal bagi siswa. Belum tersedia wadah khusus yang bagi siswa untuk menyampaikan ide atau terlibat dalam pengambilan keputusan strategis sekolah. Yang ketiga adalah budaya kolaboratif kebutuhan. Perlu dukungan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya kerjasama yang solid, sehingga ide-ide strategis dapat dijalankan secara otomatis. Nah, yang terakhir itu kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah Berdasarkan hasil riset dari rekayasa yang dalam sekolah dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah Desember 2001 Raya secara umum sudah baik, terutama dalam penerapan gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti sosialisasi visi dan strategi sekolah, pelibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan, serta sistem evaluasi program yang berkelanjutan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Yang bertanya itu kelompok 1, 2, dan 5.
Kelompok 1, 2, 4. Esse vídeo Ini boleh potong.
Jangan aja disebutkan yang lain, karena kalau Ada yang keren teman-teman? Ya tadi. yang data. Jadi itu kan angket pada enam responden kan. Nah jadi apakah itu relevan dalam opini besok ini? Terima kasih. Untuk kelompok 2 dan 4 teman-teman ada yang bertanya? Kelompok mereka menyebutkan bahwa sekolah harus demokratis tetapi implementasi kebijakan yang akan. Jadi analisis kontrak ini apa penyebab sistematik yang mungkin terletak jalan antara niat Kelompok 2 gimana teman-teman? Ada yang bertanya? Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Hendy yang akan dijawab oleh Pietra. Cara kami mengumpulkan data adalah dengan menangkap kepada 6 responden yaitu anggota kelompok. Nah, dari 6 responden tersebut, 1 orang merupakan siswa aktif SMA dan 1 lain yaitu saya sendiri. Sedangkan 5 lainnya mengisi angket berdasarkan informasi yang saya berikan bagaimana dengan kepala sekolah kami. Jadi datanya menurut kami sudah relevan karena saya merupakan siswa aktif di SMA. Gimana untuk rakyat ini diterima jawabannya? Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Jesse. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dan jawabannya itu penyebabnya adalah selalu banyak proses konsultasi dan keinginan mengakomodasi sampaikan dan sistematik hal ini
Hal ini disebabkan muncul birokrasi yang melakukan dan belum adanya mekanisme delegasi tempat. Untuk solusinya, kami menyampaikan solusi bentuk titik kecil pengambilan keputusan secepat mungkin atas objek. Baik, apakah jawaban dari Bapak Nah, sekian presentasi dari Bapak kami. Apabila ada kesalahan kata dan dari kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.